Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 6 saham. Saham-saham ini masuk menarik untuk kita pantau pada hari Jumat besok tanggal 8 Desember tahun 2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Oke, kita lihat chart pergerakan dari saham dengan kode film ya teman-teman ya. Oke, pada hari ini film berhasil mantul dari area support MA20 dari harga sekitar 3.400-an teman-teman ya. Dia berhasil menguat dan ditutup di harga penutupan di 3.600. Pergerakan saham film berhasil menguat 4,5% dan penguatan harga dari saham ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume ya teman-teman ya. Oke, ya ini cukup menarik teman-teman. Di sini kita bisa perhatikan ada area resisten yang mana area ini nantinya berpotensi akan diuji oleh saham film yakni di area harga kisaran 3.840 hingga 4.020-an ya teman-teman ya. Oke. Ini target dari kenaikan saham film teman-teman. Oke. Jadi selama pergerakan saham film ini masih berada di atas harga 3.400 atau di atas area MA20, tentunya pergerakan saham film masih berpulang dia akan terus menguat ya teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk film. Oke. Hari ini asing ada akumulasi ya teman-teman ya, ada net buy hari ini tanggal 7 Desember tahun 2023. Oke. Ini menarik kalau kita perhatikan di broker transaksi. Oke, di sini kita lihat ini ada akumulasi ya teman-teman ya, dengan top 4 broker teratas ini ada IF, BK, CC dan AK. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham film. Oke, next kemudian ada saham dengan kode GJTL. Oke, GJTL hari ini juga berhasil menguat 2,55% ya teman-teman ya. Pergerakannya ini masih cukup menarik. Dia masih berada di atas garis MA5, yang mana MA5 saat ini merupakan area support untuk saham GJTL ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham GJTL ini masih berada di atas harga 975, tentunya GJTL berpulang dia akan kembali menguat dengan target kenaikannya di area resisten terdekat di area harga kisaran 1035 hingga 1050 ya teman-teman ya. Oke, ini target dari kenaikan saham GJTL. Oke. Jadi kalau misalkan GJTL besok berhasil ditutup di atas harga 1055, tentunya GJTL akan berpulang melanjutkan penguatannya kembali teman ya. Jadi resisten yang perlu diperhatikan atau target resisten pertama ini di area harga kisaran 1035 hingga 1055. Oke, ini kalau kita lihat tentang pergerakan volumenya, ini volume hari ini juga masih lebih kecil dibandingkan dengan volume satu hari sebelumnya teman-teman ya. Jadi teman-teman pada saat entry di saham GJTL tetap juga mempertimbangkan risiko ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya dia jebol dari area harga 980-an, tentunya GJTL akan berpulang dia koreksi, dan kalau misalnya koreksi di sini ada area support MA20 yang berpotensi akan dituju oleh saham GJTL. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk GJTL. Oke, hari ini asing ada net buy. Oke, ini menarik ya teman-teman ya. Ada akumulasi untuk GJTL yang dilakukan oleh asing. Untuk broker transaksi, jika kita perhatikan, ini ada akumulasi ya teman-teman ya, dengan top broker teratas ada RX yang masuk di harga rata-ratanya di 1001 teman-teman ya. Oke, jadi mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham GJTL di area support yang bisa kita perhatikan untuk entry beli di area kisaran 980-an. Oke, next kemudian ada saham dengan kode PTPS. Oke, PTPS juga menarik ya teman-teman ya. Tren pergerakannya saham ini masih terpantau uptrend dengan MA5 saat ini merupakan area support yang paling dekat untuk saham ini. Oke. Hari ini PTPS berhasil menguat. Dia menguat 3,89% di harga penutupan di 187, dan penguatan harga dari saham PTPS ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume ya teman-teman ya. Target resisten pertama di area harga 200 teman-teman ya. Oke, di area sini. Jadi area 200 ini kalau misalkan besok berhasil tercapai, oke, nanti dia berpulang akan melanjutkan penguatannya kembali teman-teman ya. Jadi kuncinya ada di area resisten di harga 200 teman-teman. Ini masih cukup menarik, mudah-mudahan PTPS besok berhasil melanjutkan penguatannya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk PTPS. Oke, PTPS juga hari ini asing ada akumulasi ya teman-teman ya. Oke, di broker transaksi kalau kita perhatikan, oke, di sini masih ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini ada top 3 broker teratas ada YB, AK dan CC.
Jadi selama pergerakan saham PTPS ini masih berada di atas harga 174 atau ada di atas garis support moving average 5, tentunya PTPS masih berpeluang dia akan menguat dengan target kenaikannya di area harga 200. Namun sebaliknya, kalau misalkan ternyata gagal PTPS gagal bertahan di atas garis MA5 atau dia jebol di bawah harga 174, tentunya PTPS ini berpulang akan koreksi teman-teman ya. Dan kalau koreksi dia akan menuju area support selanjutnya. Ini ada area support di garis MA20, garis warna biru ini di harga kisaran 155. Kalau kita perhatikan penguatan harga saham PTPS ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume, maka di open market ada peluang PTPS ini melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Oke. Next, kemudian ada saham dengan kode GOTO. Oke, GOTO hari ini cukup menarik ya teman-teman ya. Dia berhasil mantul dari area support area 88 hingga 90 di atas di atas area support MA20 ya teman-teman ya untuk support GOTO saat ini. Jadi kemarin juga kita sudah sempat mereview pergerakan saham GOTO di area 88 hingga 90 ini bisa kita pantau, dan hari ini dia berhasil mantul ya teman ya. Mantul dari area support ini, dan pergerakan GOTO hari ini berhasil menguat 3,26%, oke, di harga penutupan di 95 teman-teman ya. Dia sempat ada di harga tertingginya di 97, oke, namun pada saat market close di 95 untuk harganya. Oke. Kita bisa perhatikan ada area resistance di garis MA 200, oke, di area harga kisaran 100 hingga 101 ya teman-teman ya. Oke, ini target kenaikan dari pergerakan saham GOTO. Jadi kalau misalkan GOTO ini besok berhasil mencapai area harga ini dan dia berhasil ditutup di atas harga 101, GOTO berpulang akan melanjutkan penguatannya, dan tentunya tren pergerakan saham GOTO ini dia akan melanjutkan fase strong uptrendnya. Namun sebaliknya, kalau misalkan ternyata GOTO ini gagal ditutup di atas harga 100 atau 101, GOTO berpulang akan kembali koreksi ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan koreksi, tentunya dia akan menuju ke area support terdekat. Nah, di sini ada area support di garis MA20. Oke. Jadi mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham GOTO pada hari Jumat besok. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk GOTO. Oke, hari ini asing ada net sell ya teman-teman ya untuk GOTO. Kalau kita perhatikan ini dari tanggal 4 Desember kemarin hingga hari ini tanggal 7, asing terus melakukan distribusi ya teman-teman ya untuk saham GOTO. Oke, untuk broker transaksi, oke, jika kita perhatikan di sini masih ada akumulasi dengan top broker teratas ini ada NI ya teman-teman ya, yang mana NI ini mengakumulasi saham GOTO di harga rata-rata di 94 teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham GOTO dengan mencapai area resistance di area garis MA200 di harga kisaran 100 hingga 101. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode CHM. Oke. Saham CEM ya teman-teman ya. Oke. Kalau kita lihat tren pergerakannya, saham ini masih terpantau downtrend, pergerakannya masih berada di bawah garis MA20. Oke, MA20 garis warna biru ini merupakan area resistance yang mana area ini berpotensi akan dituju oleh saham CEM teman-teman ya di area harga kisaran 116. Hari ini saham CEM berhasil break dan close di atas garis MA5. Oke, MA5 yang awalnya resistance saat ini merupakan area support terdekat. Oke, ini menarik ya teman-teman ya. Dia berhasil ditutup di harga penutupan di 110. Oke, target kenaikannya di area resistance di MA20 di harga kisaran 116 teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham CEM ini masih berada di atas garis MA5 di area supportnya, tentunya saham CEM ini berpeluang dia akan menguat dengan target kenaikannya di area resistance MA20 di harga 116. Namun sebaliknya, kalau misalkan dia gagal bertahan di atas garis MA5, maka pergerakan saham ini berpotensi dia akan koreksi ya teman-teman ya. Dia akan turun, oke, dan kalau misalkan turun dia akan berpeluang bergerak lebih turun ke bawah lagi ya teman-teman ya, karena dia jebol dari garis MA5. Jadi kita bisa pantau besok, mudah-mudahan saham CEM ini mampu bertahan di atas garis MA5 atau bertahan di atas harga 108. Oke, kita coba cek di transaksi asing. Oke, kalau kita perhatikan ini ada akumulasi ya teman-teman ya untuk broker transaksi. Oke, broker transaksi ada distribusi, ini ada aset ya, dia jualan teman-teman ya dengan jumlah yang lumayan banyak dibandingkan dengan broker yang lainnya. Oke, next kemudian ada saham dengan kode MDKA. Oke, MDKA. Oke, MDKA juga hari ini berhasil menguat
1,6% ya teman-teman ya. Oke, penguatannya juga terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume. Namun kalau kita perhatikan ini ada area resistance terdekat di area harga 2560 ya teman-teman ya. Di area ini kalau misalkan MDK berhasil ditutup di atas harga 2560, tentunya pergerakan MDK akan berpeluang melanjutkan penguatan kembali dengan targetnya di area resistance MA100 di harga kisaran 2810. Namun sebaliknya, kalau dia gagal break dari area harga 2560 atau 2570, tentunya MDK akan berpulang kembali, akan kembali turun ya teman-teman ya, dan dia akan menuju ke area support terdekat. Di sini ada area MA20 untuk support terdekat dari MDK apabila dia gagal menembus area resistance di harga 2570 atau 2560. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin enter di saham MDKA, teman-teman bisa mungkin wait and see terlebih dahulu ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan dia gagal menembus area resistance di area harga 2560 270, dia akan koreksi teman-teman. Namun sebaliknya, kalau dia besok berhasil ditutup di atas harga 2560 atau 270, maka kita baru bisa entry beli ya teman-teman ya. Dan karena dia berpeluang akan melanjutkan penguatannya dengan target di area resistance di 2870 di garis MA100. Jadi kuncinya ada di area resistance di garis MA60 di area harga kisaran 2560 hingga 270. Jadi untuk saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk pergerakan saham dengan kode MDKA. Oke, kalau kita perhatikan di transaksi asing untuk MDKA. Oke, MDKA kalau kita lihat ini ada distribusi ya teman-teman ya. Ini jumlahnya juga lumayan banyak. Ini dari tanggal 6 Desember kemarin. Ini juga MDKA juga mulai melakukan net sell. Oke, kita coba cek di broker transaksi. Oke, di broker transaksi kita lihat ini ada akumulasi dengan top 4 broker teratas, ada AI, DX, MG, dan NI. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.